Oke, sekarang kita masuk kepada definisi merentang. Itu ada pada halaman 30 buku pegangan kita ya. Oke, sekarang definisi merentang ya. Misalkan kita punya V itu ruang vektor atas lapangan F. Terus kita punya S itu suatu himpunan. Ya, nah yang namanya span dari S gitu ya, atau notasinya biasanya ditulis ini ya, span S gitu ya, itu adalah himpunan yang definisinya seperti ini ya. S itu adalah himpunan semua kombinasi linier yang mungkin dari anggota-anggota di S. Ya, dengan V-nya anggota S dan AI-nya di lapangan. Jadi span dari S atau rentangan dari S itu adalah himpunan semua kombinasi linier dari anggota-anggota di S. Seperti ini ya. Contoh. Apa itu maksudnya rentangan dari S? Contoh, misalkan saya punya, kita tahu ya, R3 itu ruang vektor atas bilangan real dengan operasi tambah dan kali skalar biasa. Nah, sekarang saya buat ini. S itu isinya cuma ini. Nah, sekarang pertanyaannya, span dari S itu apa? Span dari S apa? Artinya kombinasi linear dari anggota-anggota di S. Berarti span S apa berarti? Ya, A1 dikali 100. Di mana apa ya? Karena S-nya isinya cuma satu ya. Dimana A1-nya bilangan real. Nah, seperti ini berarti kita bisa tulis apa? Sebenarnya ini adalah sama dari ini. A1 0, di mana apa? A1-nya bilangan real. Nah, ini adalah span dari S. Semua kombinasi linear dari S. Pertanyaannya, kalau saya tanya, Pak, 500 itu anggota dari span S tidak? Jawabannya ya. Kenapa? Karena 500 itu adalah 5 dikali 100. Ini 100 ini anggota S, yang ini anggota lapangan yaitu berarti sini anggota. Itu contohnya rentang. Gitu ya, itu kalau satu unsur. Sekarang Pak, kalau yang lain lah Pak. Oke, kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Kita punya V sama seperti di atas ya, R3, ruang vektor yang sama. Dengan lapangannya itu, F-nya itu apa? Lapangannya adalah bilangan real. Nah, lapangannya itu bilangan real. Terus saya buat S2, isinya ini. Nah, apa yang dimaksud dengan kalau gitu span S2 isinya apa ya? Span S2 ya isinya apa? Ya A1 dikali 100 ditambah A2 dikali 001. Pak, kalau A1 A2-nya saya ganti pakai AB, boleh. Silahkan. Itu cuma notasi ya. Ini cuma sekedar nama. Di mana apa? A1 dan A2-nya itu bilangan real. Berarti apa? Kita bisa tulis lebih singkat lagi. Span dari S2 itu isinya apa? Ini. A1, A2, 0. Kalau kita jumlahkan kedua ini kan jadinya ini kan. A1, A2, 0. Di mana apa? A1 dan A2-nya bilangan. Jadi semua anggota R3, ruang vektor R3, yang entry ketiganya itu 0, itu adalah anggota span S2. Betul kan? Contoh, 970. Ya, ini kan sama dengan 9, sorry. Ini saya salah tulis ya. Bukan A1, A2, 0.
melainkan A10, A2. Ini juga 970, ini 907 maksud saya. Ini adalah 9 dikali 100 ditambah 7 dikali 001. Yang jelas ini anggota apa? Dari itu. Ini contoh merentang. Oke. Ini salah satu vektor yang saya berikan contoh ya. Seperti itu. Nah, kemudian di buku diberikan definisi ya, kalau kita ketemu span dari himpunan kosong, maka isinya itu adalah ini. Himpunan yang isinya cuma 0. Nolnya siapa? 0 V. Seperti itu. Span dari himpunan kosong adalah 0. Itu ya, identitasnya ruang vektor. Seperti itu. Itu adalah definisi dari span. Kemudian kita masuk kepada teorema terkait merentang ini ya, terkait merentang. Nah, itu kita bisa lihat teorema 1.5 halaman 30. Teorema 1.5 mengatakan apa? Gitu ya. Misalkan V itu ruang vektor atas F dan ada dan ya, dan S itu subset V itu himpunan. Maka kita tahu apa? Ini. Span dari S itu adalah apa? Subruang dari V. Ingat ya, span S adalah subruang dari V. Nah, kita jawab. Bukti. Sekarang, kita tahu S itu subhimpunan V. S itu bisa berbagai macam ya. S itu. Nah, sekarang kita lihat S itu kalau subhimpunan V, yang pertama ada dua kemungkinan. Tulis ya. Ada dua kemungkinan S. Secara umum. Yang pertama, Pak, kalau S-nya himpunan kosong. Dan yang kedua, kalau S-nya bukan himpunan kosong. Kalau S-nya himpunan kosong, span dari S apa? Ya, isinya cuma 0V. Dan ini adalah apa? Ruang dari V. Selesai. Kalau S-nya himpunan kosong. Sekarang kalau S-nya bukan himpunan kosong. Berarti kalau S-nya bukan himpunan kosong, akibatnya apa? Akibatnya terdapat V1, V2 sampai Vn. Itu anggota S. Dengan N-nya bilangan asli. N-nya bisa 1, N-nya bisa 2, terserah. Yang pasti ada anggota di S. Saya bilang seperti itulah. Nah, oke. Sekarang kita akan menunjukkan apa? Menunjukkan kalau span dari S itu adalah apa? Subruang V. Nah, subruang berdasarkan teorema 1.3 pada subbab teorema 1.3 kan pada subbab tentang subruang, kita butuh buktikan 3 hal ya. Ada 3 poin yang harus dipenuhi. Ya. 3 poin yang harus dipenuhi. Yang pertama, 0V harus anggota dari span S. Yang kedua, untuk setiap 2 unsur di span S, ya, kalau dijumlahkan juga anggota span S. Ya, dan yang ketiga, setiap satu anggota di span S dan setiap anggota di lapangan, satu anggota di lapangan, maka kalau kali skalar juga anggota span S. Seperti itu. Itu adalah hal-hal yang perlu kita buktikan ya. Kita mulai.
Oke, kita lihat yang bagian A. Kita harus tunjukkan nolnya ruang vektor ada di span S. Oke, perhatikan. Kita ambil barang anggota S ya. Ini anggota S gitu ya. Namakan V1, V2 sampai Vn. Perhatikan. Perhatikan apa? Perhatikan bahwa lihat ya. 0V1 tambah 0V2, sorry, 0V2 ditambah 0 kali V3 ditambah sampai 0 kali Vn itu kan anggota S. Sorry, anggota S lagi. Anggota dari span S. Betul kan? Anggota dari span S. Artinya apa? Nah, 0 kali V1 tambah 0 kali V2 sampai 0 kali Vn apa? Ya ini sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 dan seterusnya. Iya, ini anggota span S. 0 tambah 0 apa sih? Ya, nolnya sih V, anggota dari. Udah beres ya. Karena anggota span itu apa? Semua kemungkinan kombinasi linear dari anggota-anggota di S. Nah, ini anggota-anggota di S, ini kombinasi linearnya. Salah satunya. Ya, pasti masuk dong. Karena semuanya masuk, berarti salah satunya juga masuk. Gitu ya. Oke, misalkan semua mahasiswa di kelas ini masuk nominasi Putri Indonesia, ya berarti saya pilih salah satu orang juga pasti masuk nominasi karena dia sudah bilang semua masuk. Seperti itu ya. Jadi 0V ada. Hutang kita di sini beres. Selesai. Sekarang kita masuk yang nomor 2. Kita untuk sebarang dua anggota di span S, maka penjumlahannya harus ada di span S. Oke, ambil sebarang dua anggota ya, X dan Y. Span S. Berarti X kita dapat ditulis sebagai apa? Kita bilang A1V1 ditambah sampai AN. Di mana apa? VI-nya anggota S, AI-nya anggota lapangan. Nah, Y-nya ya bisa ini B1W1 sampai BM-WM. Tidak harus V juga ya. Bisa saja yang lain. Di mana WJ-nya anggota S, WJ-nya anggota F. Ini ingat, I-nya dari mana? 1 sampai N. Ini J-nya dari 1 sampai M. Sekarang kita perhatikan. X tambah Y jadinya apa? Ya jadinya saya tulis sigma singkat ya. Sigma AI VI. I dari 1 sampai N. Tambah sigma BJ WJ ya. J-nya dari 1 sampai M. Nah perhatikan. Ini anggota apa tuh? Anggota S. Ini juga anggota S. Ini anggota F. Yang AI juga anggota F. Berarti X tambah Y juga adalah apa? Kombinasi linear dari anggota-anggota di S. Lah, ini contohnya. Ini saya bisa tulis jadi apa nih? Lihat, perhatikan ya. Saya bisa tulis jadi A1V1 ditambah sampai ANVN, terus tambah B1W1 sampai BMWM. Oh iya, mungkin juga ada antara V1 sampai Vn punya kesamaan dengan salah satu dari W1 sampai WM. Bisa saja sama. Mungkin, contoh, oh Pak, V1 ternyata sama dengan WM, V2 sama dengan ini. Mungkin juga gitu ya. Itu kita bisa kurangi, nanti kita bisa gabungkan. Seperti itu. Tapi intinya ini saja sudah adalah apa? Anggota kombinasi linear dari anggota-anggota di S. Karena itu ini pastilah anggota dari apa? S. Ini kombinasi linear dari unsur-unsur di S. Ini kan unsur S nih. Ini unsur S. Ini juga. Apalagi ini. Juga. Yang ini kan skalarnya semua. Seperti itu ya. Jadi kita punya ternyata penjumlahan dari sebarang dua unsur di span S juga anggota span S. Wah, semakin mendekati cita-cita kita yang diinginkan ya. Yaitu mau menunjukkan span S itu adalah suatu sub ruang vektor.
Yang ketiga, ini kita ambil X anggota X barang dan apa? A anggota X barang. Kita tahu kalau X anggota span S, tulis X-nya apa? Kita bilang saja A1V1 tambah sampai AN VN. Nah, apa yang terjadi dengan A dikali X? A dikali X. Satu lagi, sorry. A dikali X ya. Apa yang terjadi dengan A dikali X ya? Ini jadinya A dikali A1V1 tambah A dikali A2V2 sampai apa? A dikali AN VN. Ini saya bisa tulis sebagai apa? Saya bisa tulis C1V1 tambah C2V2 sampai apa? CNVN dengan apa? CI itu apa? A dikali AI. Ya. Nah, sekarang perhatikan. A dikali X apa? Ya, kita tahu kalau P1 ini anggota S, P2 anggota S, sampai VN anggota S. Ini skalarnya juga anggota lapangan semua. Ini adalah apa? Kombinasi tetap masih kombinasi linear dari apa? Unsur-unsur di S. Berarti istilahnya apa? A kali X anggota S. Dari ketiga di atas, kita simpulkan secara umum kalau apa? Span S itu ruang dari E. Dengan ini, teorema 1.5 selesai. Seperti itu ya. Jadi ingat, span atau rentangan dari suatu subhimpunan dari ruang vektor adalah subruang dari ruang vektor itu. Itu jangan sampai lupa ya. Kemudian, setelah setelah teorema 1.5 selesai, kita masuk ke ini, unsur pembangun. Gitu ya. Unsur pembangun. Nah, itu definisi pada halaman paling bawah. Bagian paling bawah halaman 30 ya. Misalkan V itu ruang vektor atas lapangan F. S itu subhimpunan V. Nah, S itu dikatakan membangun V jika ini. Kan kita tahu span S itu subruang ya. S itu dikatakan membangun jika apa? Jika span dari S itu adalah ruang vektor itu sendiri. Mantap ya. Itu jadi pembangun. S itu adalah S itu dikatakan membangun. Kalau span dari S adalah V. Kita masuk ke contoh. Apa saja ya. Contoh, misalkan saya punya R3. Kita tahu R3 itu kan R3 itu apa? R3 itu kan himpunan yang anggotanya ini kan A3 gitu ya. Mana masing-masing ini bilangan real. Itu ya. Nah, kita tahu kalau R3 itu ruang vektor atas R dengan operasi yang ini. Dengan operasi tambah dan kali standar. Nah, operasi tambah dan kali standar yang seperti apa? Yang seperti ini ya. Yang kalau A1, A2, A3, kalau saya tambah dengan B1, B2, B3, itu jadinya ini. Masing-masing, penjumlahan masing-masing. A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan A3 tambah B3. Itu namanya operasi standar. Operasi tambah standar. Kalau kali skalar standar yang bagaimana? Ya kalau C saya kalikan A1, A2, A3, jadinya apa? CA1, CA2, dan CA3. Itu standar. Itu kita sudah tahu semua bahwa itu adalah ruang vektor. Kenapa? Itu gunanya Anda pelajari ruang vektor di aljabar linear elementer karena semua sudah diberikan di sana.
Nah, ini kita anggap kita sudah tahu bahwa ini adalah ruang vektor ya. Tidak perlu kita buktikan lagi. Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah ruang vektor. Operasi tambah dan kali ini. Nah, sekarang kita buat S. S itu isinya ini nih. 100, 110, 010, dan 00 minus 1. Perhatikan. Apa? Buktikan diminta nih. Ternyata span S ini adalah apa? Si V yang adalah si R3. S yang seperti ini, kalau kita cari rentangan dari S, itu adalah si R3 tadi. Kita buktikan. Ingat kesamaan himpunan ya. Kalau mau kita tunjukkan kesamaan himpunan ya. Untuk menunjukkan span S itu sama dengan si R3, maka kita perlu menunjukkan ini. Yang pertama, span dari S itu subhimpunan dari R3, dan yang kedua, R3 subhimpunan dari, saya hapus ya, R3 subhimpunan dari span S. Nah, untuk yang ini, itu sudah jelas. Mengapa tadi? Ingat ya, yang dikatakan teorema 1.5 apa? Span dari suatu subhimpunan ruang vektor adalah subruang. Ya pasti dia termuat di dalam ruang vektor itu. Ya subruang ya pasti subhimpunan kan. Subruang itu adalah subhimpunan yang memenuhi sifat ruang vektor. Ya berarti span S subhimpunan R3 sudah jelas dari teorema 1.5. Bahkan dan dari apa? Selain dari teorema 1.5 dari apa? Definisi subruang. Subruang itu subhimpunan si ruang vektor yang juga ruang vektor. Yang belum adalah si ini. Selalu ini yang menjadi pertanyaan. Oke, kita akan buktikan. Bagian B. Apa? Kita mau tunjukkan bahwa si ruang vektor itu subhimpunan dari span S. Artinya apa? Kita ambil sebarang di anggota subruang, di anggota ruang vektor harus ada di span S. Ambil X anggota R3, akan dibuktikan apa? X juga anggota span S. Oke, kita ambil X anggota, oke, akan dibuktikan itu. Sekarang, kalau kita ambil unsur di R3, namakan X, bentuknya seperti apa? Ya, kalau X, kita tulis apa? X, kita bisa tulis seperti ini kan, X1, X2, X3. Di mana masing-masing ini bilangan real. Nah, sekarang perhatikan. Bahwa apa? Bahwa X1, X2, X3 itu sama dengan apa? Sama dengan X1 dikali 100 ditambah X2 dikali 010 ditambah apa? Ditambah, sorry ini saya hapus dulu. Ditambah apa? Ditambah minus X3 dikali 00 minus 1. Itu tidak. Ini kalau kita jumlahkan apa nih? X1 00 tambah 0X2 0 tambah 00X3. Nah, perhatikan. Ini anggota apa? Ini anggota S. Ini juga apa? Anggota S. Iya kan? Lihat ya, yang ini, sorry saya kecilkan supaya kelihatannya. Ini anggota E, sama nih. Yang ini juga. Yang ini juga. Perhatikan. Apa yang terjadi? Nah ini kan, ya X1, X2, X3 dapat ditulis sebagai penjumlahan anggota-anggota di S. Berarti karena anggota kita ambil X, anggota R3 sebarang,
bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari anggota-anggota di S karena X kita tulis ya, karena X dapat ditulis sebagai kombinasi linear anggota-anggota di S, ya berdasarkan definisi X anggota span X. Nah, baru kita tulis. Jadi ya, X itu dipilih sebarang kan? Dipilih secara acak ya. Dipilih sebarang dari apa? Dari R3. Ini diperoleh apa? Karena kita pilih sebarang anggota R3 ada di span S, maka kita punya R3. Ingat ya, cara membuktikan suatu himpunan adalah subhimpunan yang lain kan seperti itu ya. Kita ambil sebarang di himpunan yang pertama, gitu ya, atau R3 kita tunjukkan ada di dalam span S. Selesai. Dari situ, dari A dan B di atas, karena kita sudah tunjukkan, kita punya kesimpulan apa? R3 sama dengan, atau dengan kata lain apa? S itu seperti itu ya. Ya, itu adalah salah satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita peroleh di situ. Begitu ya. Oleh karena itu saya harapkan Anda tidak hanya berhenti di sini, tapi Anda juga mencobanya. Ya, dari sini saya minta Anda kerjakan. Salah satu latihan soalnya, saya akan berikan latihan soal, nanti Anda kerjakan, kumpulkan di e-learning-nya. Nah, itu di subbab soal latihan 1.4 nomor 2A, terus kemudian 2A, setelah 2A 2D, kemudian setelah 2A 2D, kemudian nomor 9, dan nomor 12. Kerjakan ini ya, 4 ini. Oke, karena ada 4, nomor 2A dan nomor 2D itu nanti masuk ke diskusi pertemuan 3 ya. Anda kerjakan di diskusi pertemuan 3 ini yang Anda kumpulkan di tugas pertemuan 3. Ya. Oke, kita akan lanjut ke video selanjutnya ya di support 145. Terima kasih.